Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Kita klik tombol mulai saja ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengetahui pengertian bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam bangun ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui unsur-unsur dalam bangun ruang. Yang keempat, yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun ruang. Yang kelima, siswa dapat mengetahui jaring-jaring bangun ruang. Selanjutnya kita tombol next. Ya, ada beberapa menu di sini. Di antaranya itu yang pertama pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, contoh soal dan latihan. Yang pertama itu kita tekan pengertian bangun ruang. Jadi pengertian bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Pada setiap bangun ruang tersebut mempunyai rumusan dalam menghitung luas maupun isi atau volumenya. Macam-macam bangun ruang ialah prisma, balok, kubus, limas, tabung, kerucut, dan bola. Namun yang akan kita bahas hanyalah prisma, balok, dan kubus. Kita kembali lagi ke menu. Yang kedua itu adalah macam-macam bangun ruang. Seperti saya tadi jelaskan bahwa yang kita jelaskan hanya 3, yaitu prisma, balok, dan kubus. Kita kembali ke menu. Unsur-unsur dalam bangun ruang. Yang pertama itu adalah sisi. Sisi adalah sekat yang membatasi bagian dalam dan bagian luar suatu bangun. Yang kedua itu rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara dua buah sisi atau berpotongan dua bidang sisi. Yang ketiga itu adalah titik sudut. Adalah perpotongan 3 bidang sisi atau perpotongan 3 rusuk atau lebih. Yang keempat itu adalah diagonal sisi atau bidang. Adalah 2 buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang tidak berurutan letaknya dan letaknya pada sebuah sisi. Yang kelima itu adalah diagonal ruang. Adalah 2 buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah bangun ruang atau yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang tidak beraturan letaknya dalam sebuah bangun ruang. Kita kembali ke menu. Yang keempat itu sifat-sifat bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang yang pertama itu adalah prisma. Sifat-sifat prisma secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Ketiga, prisma memiliki rusuk tegak. Keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, balok. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama, yaitu A, B, C, D, A, D, E, H, A, B, F, F, G, H, C, D, G, H, dan B, C, F, G. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama, 4 rusuk tegak dan 8 rusuk miring, yaitu AB, CD, EF, GH, AE, DH, BF, CG, AD, EH, BC, dan FG. Yang ketiga, memiliki 8 buah sudut yang sama besar, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi tetapi tidak semuanya sama panjang, hanya yang berhadapan saja yang sama panjang, yaitu AF, BE, DG, CH, AH, DE, BG, CF, AC, BD, EG, dan FH, beserta 4 diagonal ruang, yaitu AG,
BH, CE, dan DF. Yang ketiga yaitu kubus. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama, yaitu A, B, C, D, E, A, D, E, H, A, B, E, F, E, F, G, H, C, D, G, H, dan B, C, F, G. Kedua, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama, yaitu AB, CD, EF, GH, AE, DH, BF, CG, AD, EH, dan BC, dan FG. Ketiga, memiliki 8 buah sudut yang sama besar, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki ukuran sisi kali sisi kali sisi. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang, yaitu AF, BE, DG, CH, AH, DE, BG, CF, AC, BD, EG, dan FH. Dan 4 diagonal ruang AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya kita ke menu kembali. Menu jaring-jaring bangun ruang. Cara untuk membuat jaring-jaring dari bangun ruang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, irislah pada setiap sambungan bidang tersebut tetapi jangan sampai putus. Yang kedua, rentangkanlah bidang tali sehingga membentuk rangkaian bidang. Berdasarkan cara membuat jaring-jaring bangun ruang di atas, kita bisa memberi apa arti yang dimaksud dengan jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian bidang datar dan apabila digabungkan akan membentuk bangun ruang. Untuk memperjelas pengertian di atas, akan kita berikan beberapa contoh suatu bangun ruang dan jaring-jaringnya. Prisma dan jaring-jaringnya. Ini adalah jaring-jaring dari prisma. Adapun rumus dari prisma yaitu luas prismanya sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut atau selubung. Kalau mencari volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Yang kedua itu adalah balok dan jaring-jaringnya. Ini adalah jaring-jaring balok. Adapun rumus volume untuk balok yaitu V sama dengan P kali L kali T. Rumus untuk luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 kali panjang PL tambah PT tambah LT. Untuk mencari diagonal balok sama dengan D sama dengan akar P2 ditambah L2 ditambah T2. Yang ketiga yaitu kubus dan jaring-jaringnya. Ini adalah jaring-jaring dari kubus. Adapun rumus untuk mencari luas kubus yaitu L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Untuk mencari volume kubus yaitu V sama dengan S kali S kali S. Kita kembali ke menu. Sekarang menu untuk contoh soal. Sebuah balok memiliki volume 2430 cm3 dan memiliki panjang 18 cm serta tinggi 9 cm. Berapakah lebar dari balok itu? Kita jawab ya. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini yang ditanyakan yaitu adalah lebar dari balok. Maka kita mencari lebar balok sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Lebar sama dengan volumenya yaitu 2430
2430 cm kubik. Kita tulis di sini per, tadi itu P-nya itu sama dengan 9 dikali tingginya itu sama dengan 18. Jadi 18 kali 9 sama dengan 2430 per 18 kali 9 sama dengan 162. 2430 dibagi 162 sama dengan 15 cm. Jadi diperoleh kalau lebar dari balok itu adalah 15 cm. Kita kembali ke menu. Latihan soal. Sebuah tugu berbentuk balok, alasnya berupa persegi dengan ukuran 50 cm kali 50 cm 50 cm kali 50 cm, sedangkan tinggi tugu 3 meter. Jika tugu akan dicat dengan satu kaleng cat ukuran 1 mm 21 meter 2, maka paling sedikit cat yang diperlukan adalah berapakah? Jika kita jawabannya adalah C. Jika kita memilih A, itu adalah jawaban yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.